Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Yahudi, selama ini dikenal sebagai bangsa yang tersebar di muka bumi. Kaum itu bahkan dikaitkan dengan istilah diaspora, yang berarti penyebaran. Saking masifnya penyebaran, bangsa Yahudi seolah-olah menguasai dunia, karena terpencar di berbagai penjuru dunia. Suzanne Rutland, dalam jurnalnya yang terbit pada 2014 menyebutkan, bangsa Yahudi memiliki 4 pusat diaspora utama, yang masing-masing berlangsung hingga berabad-abad. 4 pusat itu antara lain, Babilonia, Spanyol, Eropa Timur, dan Amerika. Dalam 3 pusat pertama, bangsa Yahudi bahkan memiliki sebuah julukan khusus, untuk menggambarkan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Julukan pertama yaitu Mizrahi, untuk orang Yahudi di dunia Arab Muslim, kemudian Separdi, untuk Yahudi di Spanyol pada abad pertengahan, dan Ashkenazi, untuk Yahudi di Eropa Timur, khususnya Jerman. Bangsa Yahudi yang tersebar di 4 kawasan tersebut, pada hakikatnya telah terpengaruh oleh mayoritas masyarakat setempat. Mereka mengalami akulturasi, sekaligus integrasi, selama hidup di sejumlah wilayah. Diaspora Yahudi di Babilonia, dimulai sejak abad ke-586 sebelum Masehi. Saat itu, kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Raja Babilonia, Nebukadnezar. Para pemimpin dan bangsa Yahudi dijadikan tawanan oleh Raja Nebukadnezar, mereka diperbudak dan dibawa ke Babilonia. Kendati demikian, pengasingan pertama ini tidak berlangsung lama. Sejak Raja Persia, Cyrus, menaklukkan Babilonia pada 550 sebelum Masehi, ia mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah mereka. Akan tetapi, bangsa Yahudi menolak, dan memilih tinggal secara sukarela di Babilonia. Pada 515 sebelum Masehi, Yahudi kemudian membangun Bait kedua, yang diresmikan sebagai periode persemakmuran kedua Yahudi. Pada masa ini, pusat diaspora kedua Yahudi juga muncul di Alexandria, Mesir. Pada abad pertama sebelum Masehi, sekitar 40% penduduk Alexandria merupakan orang Yahudi. Bahkan, orang Yahudi juga tercatat pernah tinggal di Spanyol, sejak masa Kekaisaran Romawi. Setelah 2 pemberontakan besar pada abad pertama dan kedua Masehi, banyak budak Yahudi dibawa ke Roma. Namun, komunitas lokal Yahudi dengan cepat membeli dan membebaskan mereka. Beberapa dari mereka yang dibebaskan ini pindah ke semenanjung Iberia. Sejarah orang Yahudi di Spanyol sendiri sebetulnya sejarah yang rumit, sebab penyebaran mereka bisa dibagi ke dalam 3 periode, yakni periode Visigot, periode keemasan Islam, dan periode Kristen. Bangsa Yahudi di periode Visigot hidup dengan damai terutama pada abad ke-5. Namun, pada 586 Masehi, salah satu raja Visigot memeluk agama Katolik Roma dan memberikan bangsa Yahudi pilihan, yakni pergi, menerima agama Kristen, atau mati. Menghadapi ultimatum ini, banyak bangsa Yahudi yang akhirnya beralih ke agama Kristen, sambil diam-diam tetap menjalankan Yudaisme, agama mereka. Pada periode kejayaan Islam, Yahudi tak lagi ibadah secara sembunyi-sembunyi. Pada 711 Masehi, hubungan antara Yahudi dan Muslim di bawah dinasti Umayyah, merupakan hubungan yang simbiosis mutualisme, atau saling menguntungkan. Periode Kristen, juga merupakan saat-saat di mana hubungan Yahudi-Kristen saling menguntungkan. Namun, sejak akhir abad ke-14, situasi Yahudi memburuk di Spanyol. Terjadi kerusuhan, di mana bangsa Yahudi dipaksa memeluk Kristen. Meski begitu, mereka tetap menjalankan Yudaisme namun secara diam-diam. Dan pusat diaspora ketiga muncul di Eropa Timur, sejak abad ke-13. Kala Raja-Raja Polandia, mengundang orang-orang Yahudi dari wilayah Rhineland, Jerman, serta orang Jerman non-Yahudi untuk menetap di kerajaan. Namun, kehadiran Yahudi di Eropa Timur, dituding menyebabkan wabah mengerikan yang dikenal sebagai Maut Hitam. Meski begitu, Raja-Raja Polandia saat itu, memberikan perlindungan khusus pada bangsa Yahudi.
Lalu, pusat diaspora terbaru bangsa Yahudi yaitu di Amerika Serikat. Orang Yahudi juga menetap di Amerika Utara, yakni dari kalangan Yahudi Sephardi Belanda, yang kabur dari persekusi koloni Portugis dan Spanyol di Amerika Selatan. Pada 1830 sampai 1880, sekitar 300.000 orang Yahudi Jerman pergi ke Amerika Serikat usai Napoleon kalah, dan revolusi gagal pada 1830 dan 1848 di Eropa Barat. Kemudian, pada rentang 1880 hingga 1924, lebih dari 2 juta orang Yahudi Rusia tiba di pantai Amerika. Pada 1950-an, populasi Yahudi di Amerika telah meningkat menjadi 5 juta jiwa. Hasia Erdiner, dalam jurnalnya yang dirilis pada 8 Desember 2021, menuliskan bahwa orang Yahudi yang telah terdiaspora atau tersebar bukan cuma sekadar tinggal di wilayah barunya. Mereka membentuk jaringan dengan sesama Yahudi yang meninggalkan tempat asalnya. Setelah membentuk jaringan, mereka sama-sama mempertahankan ritual keluarga, praktik liturgi, preferensi makanan, dan melabeli diri sesuai dengan tempat tinggal mereka sebelumnya. Kendati demikian, setelah tinggal lama di wilayah baru, bangsa Yahudi secara bertahap mengadopsi bahasa, ritual, dan budaya di negara tujuan masing-masing. Beberapa bahkan mencemplungkan diri sepenuhnya dengan budaya non-Yahudi ketika tinggal di kawasan tersebut.